Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Naufal Indira. Saya dari MTS Modern Al-Azhari Aji Barang. Saya akan mengikuti lomba cipta video kreatif dan inovatif guru MTS, MI, dan SMP se-Kabupaten Banyumas yang diadakan oleh MA Modern IBS Al-Azhari Aji Barang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nabila Naufal Indira dalam kelas fikih online MTS Modern Al-Azhari Aji Barang. Sebelum kita memulai pembelajaran, saya mau tanya kabar anak-anak semua nih. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya doakan mudah-mudahan semuanya selalu sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Selama pandemi ini, selalu saya ingatkan semuanya untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Nah, hari ini kita masih akan belajar tentang toharoh, akan tetapi materi atau topik pembelajarannya sudah berbeda. Bukan tentang lagi tata caranya, akan tetapi masuk ke macam-macam najis. Najis terbagi dalam 3 jenis. Yang pertama ada najis mukhafafah, yang kedua najis mutawasitoh, dan yang ketiga najis muholadoh. Yang pertama, najis mukhafafah adalah najis ringan atau najis kecil. Contohnya adalah air seni bayi laki-laki atau air kencing bayi laki-laki yang belum berusia 2 tahun dan baru minum air susu ibu atau ASI. Dia belum makan atau minum selain ASI. Cara menyucikan najis mukhafafah ini atau najis ringan ini adalah dengan cara memercikan air ke benda atau tempat yang terkena najis mukhafafah. Sebelum kita memercikan air, alangkah baiknya kita harus membersihkan najis tersebut dengan menggunakan kain, lap, atau tisu yang sudah kita pastikan tisu atau benda yang akan kita gunakan tersebut bersih dan suci. Baru setelah najisnya sudah dihilangkan dengan alat-alat tersebut, kita boleh memercikan air ke benda atau tempat yang terkena najis mukhafafah tadi. Yang kedua adalah najis mutawasitoh. Najis mutawasitoh atau najis sedang ini contohnya banyak kita temui di lingkungan sekitar kita. Ada darah, nanah, muntahan, bangkai binatang, atau kotoran hewan dan manusia. Apabila ada tempat atau barang yang kita miliki kemudian terkena salah satu dari najis yang saya sebutkan tadi atau najis mutawasitoh, maka cara menyucikannya cukup dengan mengalirkan air. Akan tetapi perlu diingat bahwa sebelum kita mengalirkan air ke benda atau tempat yang terkena najis mutawasitoh, maka kita tentu harus membersihkan najis itu terlebih dahulu. Bagaimana caranya? Bisa dengan dicuci, bisa dengan dilap, atau menggunakan tisu yang tentunya harus sudah dipastikan bersih dan suci. Baru setelah rasanya, baunya, dan warnanya sudah hilang, maka kita baru boleh mengalirkan air ke atasnya. Setelah kita alirkan air, maka kita juga harus mengeringkan air yang kita alirkan tersebut dengan lap yang bersih dan suci, atau boleh juga dengan tisu. Najis mutawasitoh ini terbagi dalam 2 jenis. Yang pertama najis mutawasitoh ainiyah, dan yang kedua adalah najis mutawasitoh hukmiyah. Najis mutawasitoh ainiyah adalah najis yang masih kita bisa lihat zatnya, bentuknya, warnanya, dan baunya masih bisa kita rasa. Kemudian yang kedua, najis mutawasitoh hukmiyah. Kita sudah tidak bisa melihat lagi zatnya, warnanya, atau rasanya, tapi kita masih ingat di suatu tempat atau benda itu pernah terkena najis mutawasitoh. Tetapi kita tidak bisa merasakan lagi bagaimana sih warnanya, bagaimana sih rasanya, bagaimana sih baunya. Akan tetapi kita meyakini bahwa di tempat atau benda tersebut ada najis mutawasitohnya. Maka kita juga harus membersihkan atau menyucikan benda atau tempat tersebut dari najis mutawasitoh. Dan yang terakhir, najis muholadoh atau najis besar. Najis besar ini contohnya adalah ketika kita terkena air liur dari hewan anjing atau hewan babi, kemudian juga moncong hewan babi. Hewan anjing dan babi, meskipun dia sudah mati atau sudah menjadi bangkai, maka bangkainya juga termasuk dalam najis muholadoh. Lalu,
Bagaimana cara menyucikan najis mughalladzah? Tentu cara menyucikan najis mughalladzah ini berbeda dengan najis mukhafafah dan najis mutawasitoh, karena ini najis yang paling besar. Cara menyucikannya adalah bagian atau benda atau tempat yang terkena najis mughalladzah ini harus disiram dengan 7 kali basuhan. Dan salah satunya harus dicampur dengan debu atau tanah. Debu atau tanah ini tidak boleh asal-asalan, harus debu dan tanah yang suci dan bersih. Kita harus memastikan itu. Kemudian di antara 7 basuhan itu sudah kita campurkan dengan debu atau tanah, dan boleh di antara basuhan yang nomor 2 sampai dengan nomor 6. Diusahakan mencampurkan debu dan tanah tidak di basuhan yang pertama dan yang ketujuh, untuk meminimalisir bahwa najis tersebut kemudian debu atau tanahnya sudah langsung hilang bersama air yang kita siramkan. Setelah itu maka sudah dipastikan insya Allah sudah suci dari najis mughalladzah. Sedikit kita review. Tadi ada 3 macam ya, ada najis mukhafafah, najis ringan, kemudian yang kedua najis mutawasitoh, najis sedang, dan yang ketiga najis mughalladzah atau najis besar. Sekian penjelasan fikih hari ini untuk kelas 7, masih tentang materi toharoh atau bersuci. Mudah-mudahan pertemuan online kita hari ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua dan anak-anak semua paham dengan penjelasan saya. Jangan lupa untuk absen di komen di bawah ini. Jangan lupa dukung konten ini dengan cara like, komen, share sebanyak-banyaknya. Terima kasih, saya akhiri pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.